Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita semua dalam kesehatan dan lindungannya. Salam dan salawat kita panjatkan juga untuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Sarana Pertahanan, yang kami hormati para kapus, para kabid, mentor dan senior Baranahan Kementerian Pertahanan, izinkan kami untuk menyampaikan materi pengawasan konstruksi di lingkungan Puskon Baranahan Kementerian Pertahanan. Mohon izin pimpinan, sebelum menyampaikan materi pengawasan, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama Tumin STMM. Pangkat Pembina 4A, NIP 19670904 1991 031005. Jabatan Analis Madya Pertahanan Negara, Set Baranahan Kementerian Pertahanan. Pelaksanaan tugas sebagai PBBJ atau tim teknis di Pusat Konstruksi Baranahan Kementerian Pertahanan. Sasaran pengawasan yang akan kami sampaikan yaitu pengawasan pekerjaan sebagai berikut. Pertama, pengawasan pekerjaan konstruksi lapangan apel Main Hall Akademi Militer. Kedua, pengawasan pekerjaan konstruksi ruang makan Hussein Akademi Militer Magelang. Ketiga, pengawasan pekerjaan pembangunan infrastruktur Universitas Pertahanan tahap 3. Mengapa kami memilih 3 pekerjaan tersebut di atas? Karena dari ketiga pekerjaan tersebut mempunyai permasalahan yang berbeda-beda, sehingga kami perlu sampaikan kepada pimpinan untuk dapat ditindaklanjutin supaya di kemudian hari tidak menjadi temuan dalam audit baik internal maupun eksternal. Di dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan tersebut, kami mendapatkan surat perintah Kapuskon selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan secara berkala. Untuk melaksanakan tugas tersebut dengan dasar pengawasan pekerjaan kami yaitu: pertama, surat perintah Kapuskon selaku PPK nomor sprint garing 210 garing Romawi 2 garing 2024 tanggal 20 Februari 2024, yaitu tentang penunjukan direksi teknis atau pengawas lapangan pengawasan pekerjaan konstruksi gedung Main Hall Akademi Militer, khususnya lapangan apel Main Hall.
Kedua, surat perintah Kapuskon selaku PPK nomor sprint garing 211 garing Romawi 2 garing 2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan direksi teknis atau pengawas lapangan, pengawasan pekerjaan konstruksi ruang makan Hussein Akmil Magelang. Surat perintah Kapuskon selaku PPK nomor sprint garing 592 garing Romawi 5 garing 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan direksi teknis atau pengawas lapangan, pengawasan pekerjaan pembangunan infrastruktur Universitas Pertahanan tahap 3. Di dalam surat perintah tersebut ada hal-hal yang harus dipenuhi sebagai kepanjangan tangan dari pejabat pembuat komitmen atau PPK, diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengawasi pekerjaan bersama dengan konsultan pengawas. Kedua, mengevaluasi rencana mutu pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan penyedia jasa pelaksana konstruksi. 3. Memberikan izin dimulainya pekerjaan setiap tahapan pekerjaan. 4. Memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Kelima, memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan dan menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 6. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Ketujuh, memberikan laporan secara periodik kepada PPK melalui Kabid Dalwaskon sesuai ketentuan dalam kontrak. Selain tugas-tugas tersebut di atas, dengan dasar surat tersebut kami dapat berkoordinasi dengan penyedia jasa, konsultan pengawas, dan user sehingga pekerjaan supaya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kami sebagai tim direksi atau pengawas lapangan dan penyedia jasa atau kontraktor yang memenangkan tender yang dikoordinir oleh Kabid Dalwaskon sebagai wakil sah PPK sebagai ketua tim teknis. Sebelum melaksanakan pekerjaan, ada tahapan yang harus dilalui, yaitu 1. Kick-off meeting atau KOM. 2. Stakeout atau SO. Ketiga, pelaksanaan pekerjaan. Keempat, serah terima pertama atau BST 1. Kelima, masa pemeliharaan 3 sampai dengan 6 bulan menyesuaikan yang ada di dalam kontrak. 6. Serah terima kedua atau BAST kedua. 7. Menyerahkan bangunan kepada user atau NSTB. Hal-hal ini yang akan kami bahas satu persatu supaya kita dalam melaksanakan tugas
dari Kapuskon selaku PPK dapat memahami dan apa yang dikerjakan kepada kami dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah tertuang di dalam kontrak kerja. Baik, izinkan kami akan membahas apa yang dimaksud dengan kick-off meeting. Kick-off meeting atau KOM adalah rapat yang terjadi di awal sebuah proyek untuk menyamakan persepsi supaya pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana. Kick-off meeting atau KOM ini dihadiri semua pihak yang terkait dengan peserta sebagai berikut. Pertama, PPK sebagai pimpinan rapat. Kedua, para kabit, yaitu Kabit Trenkon, Kabit Adakon, dan Kabit Dalwaskon. Ketiga, tim teknis atau pengawas lapangan. Keempat, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor. Kelima, penyedia jasa konsultan perencana. Yang terakhir, penyedia jasa konsultan pengawas. Sebelum rapat kick-off meeting atau KOM dimulai, penyelenggara rapat, dalam hal ini Bidalwaskon, menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama, yaitu gambar kerja. Gambar kerja merupakan gambar rencana, baik dari penempatan bangunan, yaitu set plan sampai dengan gambar detail dari awal sampai dengan selesai untuk ajuan pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan spektek adalah merupakan spesifikasi teknis dari material apa yang akan digunakan, persyaratan komposisi teknis, contoh misalkan beton dengan adukan, pasir, split, dan semen. Berapa banding berapa? Metode pelaksanaannya mau seperti apa? Dan jenis materialnya, pabrikan apa? Ukurannya berapa? Mereknya apa? Semua ada di dalam spektek. Dan bila ada yang kelewatan, untuk segera dikoordinasikan sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat. Yang ketiga yaitu BQ. BQ adalah Bill of Quantity, menunjukkan seluruh sasaran pekerjaannya apa saja, serta dilengkapi dengan volume pekerjaannya. Hal ini sangat menentukan sehingga berpengaruh terhadap nilai total bangunan, apakah kurang atau lebih. Hal ini nantinya di akhir menjelang batas kontrak, kira-kira setelah progresnya mencapai 75%, maka akan terjadi perubahan kontrak yang disebut adendum. Paparan metode kerja. Paparan metode kerja ini disampaikan oleh Project Manager atau PM atau Set Manager SM. Apakah metode yang akan dilaksanakan di proyek sesuai atau tidak? Hal-hal seperti ini sering terjadi antara metode proyek manager atau set manager dengan konsultan pengawas, konsultan perencana, dan tim teknis atau pengawas lapangan. Nah, di dalam rapat kick-off meeting inilah
akan menyamakan persepsi sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan yang telah disepakati. Selanjutnya, project manager atau PM atau set manager atau SM setelah memaparkan metode kerja, maka akan dilanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu kurva S. Kurva S atau action plan pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagai alat untuk memonitoring atau melihat apakah progresnya sesuai apa tidak dengan kurva S, sehingga dapatlah diketahui progresnya maju atau kurang dari rencana tersebut, serta solusinya apa bila progresnya kurang bisa langsung diketahui. Setelah selesai rapat kick-off meeting atau KOM, admin konsultan pengawas membuat berita acara yang berisi permasalahan apa yang timbul dan solusi apa yang didapat, serta saran masukan, serta berita acara tersebut ditandatangani oleh para pihak, di antaranya Kapuskon selaku PPK, Kabidal Waskon selaku wakil sah tim teknis, penyedia jasa atau kontraktor, konsultan pengawas, dan konsultan perencana, serta dilampirkan daftar hadir peserta rapat. Selanjutnya, Bidal Waskon sebagai pengampu pelaksanaan pekerjaan membuat jadwal untuk dilaksanakan stake out atau SO. Stake out atau SO adalah merupakan suatu kegiatan. Stake out atau SO ini merupakan implementasi kesepakatan rapat kick-off meeting atau KOM dan gambar perencanaan dengan lapangan. Jangan sampai terjadi perbedaan yang signifikan antara gambar perencanaan dengan kondisi fisik di lapangan. Bila terdapat perbedaan yang signifikan, harus segera ambil keputusan supaya pekerjaan tidak terhambat. Kedua, dalam stake out melibatkan user, direksi teknis atau pengawas lapangan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor, penyedia jasa konsultan perencana, serta perwakilan dari BID, Rencon, dan konsultan pengawas bahwa betul-betul lokasi clear pembangunan tersebut. Setelah disepakati, selanjutnya kita dapat menentukan titik koordinat. Di dalam menentukan titik koordinat juga harus melibatkan user, direksi teknis atau pengawas lapangan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor, penyedia jasa konsultan perencana, serta perwakilan dari BID-Rencon dan konsultan pengawas, serta perwakilan dari BID-Dalwaskon. Setelah ada kesepakatan, selanjutnya kita menentukan pel lantai bangunan. Di dalam menentukan pel lantai bangunan, selain mengacu pada gambar rencana, juga harus mempertimbangkan titik tertinggi air pada musim hujan yang biasa dilaksanakan berkoordinasi dengan BMKG, sehingga bangunan tersebut benar-benar aman
dan tidak terjadi kebanjiran di waktu musim hujan. Setelah pelaksanaan stakeout dilaksanakan, konsultan pengawas membuat berita acara stakeout yang diketahui semua pihak sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pekerjaan harus ada pedoman atau acuan personil tim teknis untuk melaksanakan pengawasan, baik yang dilaksanakan tim teknis pengawas, konsultan pengawas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurva S. Seperti yang telah kami sampaikan di dalam slide 7, bahwa kurva S atau action plan pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagai alat untuk melihat apakah progresnya sesuai apa tidak dengan kurva S, sehingga didapatlah progres maju atau lambat dari rencana tersebut. Kalau progresnya maju, maka dapat dipertahankan dan juga harus ditingkatkan lagi. Apabila progresnya lambat, maka harus dicari permasalahannya dan solusinya apa. Selanjutnya, membuat terobosan supaya progres dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, gambar kerja. Gambar kerja merupakan gambar rencana baik dari penempatan bangunan secara keseluruhan, yaitu set plan, sampai dengan gambar detail dari awal sampai dengan selesai. Dan apabila ada perubahan, maka penyedia jasa harus membuat sub-drawing yang disetujui pengawas, konsultan perencana, serta diketahui tim direksi atau pengawas lapangan supaya pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. RAB kontrak. RAB kontrak ini merupakan sasaran pekerjaan, volume pekerjaan, dan harga satuan yang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak boleh merubah apapun yang ada di dalam kontrak. Bila terjadi perubahan, harus dirapatkan dengan pihak terkait, yaitu tim direksi teknis atau pengawas lapangan, konsultan pengawas, dan persetujuan PPK, serta dilaksanakan yang dengan nama adendum kontrak. Selanjutnya, spektek. Spektek begitu juga seperti yang kami sebutkan di atas. Spektek adalah merupakan spesifikasi teknis dari material apa yang akan digunakan, persyaratan komposisi teknis, contoh beton, dengan adukan, pasir, split, dan semen berapa banding berapa. Metode pelaksanaannya mau seperti apa, dan jenis material pabrikan apa, ukurannya berapa, mereknya apa, semua ada di dalam spektek. Dan bila ada yang kelewatan, untuk segera dikoordinasikan sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat. Selanjutnya, sampling material sesuai spesifikasi teknis yang telah disetujui baik oleh pemberi tugas atau user dan dibubuhi paraf atau tanda tangan, bahwa menunjukkan
Material tersebut dapat digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan apabila ada komplain dari pihak lain, maka penyedia menyampaikan bahwa material tersebut telah disetujui. Selanjutnya yaitu serah terima atau yang disebut dengan BAST. Ini dilaksanakan setelah pelaksanaan pekerjaan 100%. Maka penyedia jasa atau kontraktor, penyedia jasa konsultan pengawas, dan tim direksi atau pengawas lapangan melaksanakan pengecekan sasaran pekerjaan. Apakah telah sesuai atau apa belum dengan sasaran yang ada di dalam kontrak. Apabila belum dengan sasaran kontrak, maka dapat dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. A, yaitu adendum kontrak. Yang pertama, adendum kontrak biasanya sering terjadi perbedaan volume dalam kontrak. Bila volume real di lapangan lebih dari volume kontrak, relatif tidak bermasalah. Tetapi apabila volume real di lapangan kurang dari kontrak, maka akan timbul masalah. Hal ini berkait dengan pemeriksaan internal maupun eksternal oleh tim pemeriksa, dalam hal ini adalah BPK. Kedua, menyesuaikan gambar atau as-built drawing. Setelah seluruh pekerjaan selesai, sebagai dokumen lampiran adendum kontrak, dan sebagai data untuk menelusuri apabila permasalahan bangunan tersebut. Selanjutnya, penyerahan kepada pemberi tugas dan sebagai acuan untuk pemeriksaan internal maupun eksternal. Maka serah terima pekerjaan pertama atau yang disebut dengan BAST 1 dapat dilaksanakan. Selanjutnya dapat diserah terimakan sementara pekerjaan atau yang disebut dengan professional handover atau PHO, yang sering dinamakan berita acara serah terima pertama atau BAST pertama. Selanjutnya, penyedia jasa melaksanakan pemeliharaan selama 3 sampai dengan 6 bulan menyesuaikan dengan yang tercantum di dalam kontrak. Dalam masa waktu pemeliharaan, apabila ada kerusakan, penyedia jasa atau kontraktor wajib memperbaiki, dan apabila telah selesai dikerjakan, harus didokumentasikan serta membuat laporan bahwa kerusakan telah diperbaiki. Setelah selesai proses perbaikan, selanjutnya pihak user karena terlibat di dalam pengawasan harus mengasahkan proses perbaikan tersebut serta dilaporkan kepada pemberi tugas. Batas pemeliharaan sesuai kontrak. Batas pemeliharaan yang diwajibkan telah diatur dalam kontrak dan harus dilaksanakan penyedia jasa atau kontraktor karena masih terikat oleh kontrak. Selanjutnya terkait dengan serah terima kedua atau BAST kedua.
setelah masa pemeliharaan atau batas waktu pemeliharaan selesai sesuai kontrak, maka kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan menjelang akhir pemeliharaan ini yang bertujuan untuk memastikan apakah pekerjaan di lapangan benar-benar tidak ada kerusakan. Bila hasil pengecekan dan tidak ada kerusakan, maka pekerjaan siap untuk dilakukan serah terima terakhir kepada pemberi tugas. Selanjutnya, penyerahan kedua dilaksanakan atau FHO dilengkapi dengan berita acara serah terima atau BAST kedua atau yang sering disebut dengan final handover FHO. Penyerahan bangunan kepada user yang dilengkapi dengan NSTB. Penyerahan bangunan kepada user yang dilengkapi naskah serah terima bangunan atau NSTB adalah proses penyerahan bangunan dari pihak pemilik bangunan, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, kepada pengguna bangunan atau user, dalam hal ini UO Angkatan, untuk proses simak BMN yang dilengkapi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu naskah serah terima ditandatanganin oleh pejabat eselon 1, pejabat Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Kabaranahan, dan pejabat setingkat eselon 1 atau user UO Angkatan. Selain NSTB, juga harus dilengkapi sasaran dan as-built drawing. Kelengkapan sasaran pekerjaan dan as-built drawing sebagai kelengkapan simak BMN di masing-masing UO Angkatan juga dapat dipergunakan sebagai data masing-masing UO Angkatan untuk proses pemeliharaan ke depannya. Seperti yang telah kami sampaikan slide kedua di atas, bahwa pekerjaan konstruksi di bawah ini mempunyai perbedaan antara yang satu dengan yang lain, yaitu pengawasan pekerjaan konstruksi lapangan apel Manhole Akmil Magelang. Kedua, pengawasan pekerjaan konstruksi ruang makan Hussein Akademi Militer Magelang. Ketiga, pengawasan pekerjaan pembangunan infrastruktur Universitas Pertahanan Sentul tahap 2-3. Izin akan kami ulas satu persatu, di mana perbedaannya antara pekerjaan 1, pekerjaan 2, dan pekerjaan 3. Berikut ini dokumentasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan lapangan apel Akmil Magelang. Bahwa rencana pembangunan lapangan apel Akmil tersebut dengan konsep awal hanya membongkar jalan yang berbentuk segi 5 saja dengan orientasi ke gedung manhole existing. Namun kenyataan di lapangan bahwa lapangan apel tersebut banyak permasalahan, baik kondisi lapangan tidak datar serta terdapat perbedaan tinggi antara 40 cm sampai dengan 70 cm antara sisi barat dan sisi timur, serta resapan airnya sudah tidak memenuhi
syarat lagi. Jalan parade depan main hall yang baru terlalu curam sehingga perlu direkonstruksi ulang. Konstruksi lapangan apel maupun jalan parade tersebut. Sehingga perlu dikaji kembali supaya pekerjaan lapangan apel dan jalan parade dapat sempurna sesuai keinginan pimpinan. Dengan kondisi tersebut, maka lapangan kami rencanakan kembali dengan kaidah-kaidah lapangan bola supaya lapangan apel serta jalan parade dapat berfungsi maksimal. Dengan ajuan konsep lapangan bola, maka kami rencanakan lapangan apel tersebut sebagai berikut. Pertama, jalan segi 5 kami bongkar dan puing kami keluarkan dari lapangan apel dan kami hitung berapa volume yang puing yang akan dibongkar dan tidak mendatangkan tanah kembali untuk efisiensi biaya. Lapangan kami cut and fill dan galian untuk resapan dapat dimanfaatkan untuk menguruk bekas galian jalan segi 5 serta untuk leveling permukaan tanah lapangan apel. Karena konstruksi lapangan bola menggunakan batu split diameter 1, 2, dan 3 cm, batu koral jagung 0,5 cm, pemipaan resapan, instalasi air untuk perawatan lapangan apel, dan pasir dengan ketebalan masing-masing sesuai ketentuan, maka permukaan lapangan dapat rata sesuai yang diinginkan. Sedangkan bagian bekas galian jalan segi 5 dapat dimanfaatkan untuk peninggian badan jalan parade pasukan pada saat upacara. Proses pekerjaan pun berjalan dengan ajuan kurva S atau action plan serta target capaiannya pun sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga pekerjaan pemasangan paving block. Dari dasar lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi atas, sampai dengan paving block berjalan sesuai rencana. Sedangkan untuk konstruksi tiang bendera pun, baik pondasi pelataran, tiang bendera, sampai dengan pemasangan marmer, bersamaan dengan pekerjaan lapangan apel. Hal ini dilaksanakan supaya tidak terjadi pekerjaan yang berulang sehingga dapat efisiensi biaya. Dengan metode kerja mengacu pada action plan, target capaian dihadapkan dengan material dan tenaga kerja. Alhamdulillah, target tercapai sesuai rencana, sehingga pada tanggal 17 Agustus 2024 dapat digunakan upacara untuk organik, taruna, dan forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda Kabupaten Magelang. Terkait dengan pembiayaan untuk kegiatan pembangunan tersebut belum terdukung anggarannya, namun telah terlaksana oleh penyedia jasa. Oleh karena itu, aset tersebut tidak dapat masuk ke dalam pencatatan SIMAK BMN. Selanjutnya, dokumentasi pekerjaan pembangunan Rukan Husein Akmil Magelang yang telah
selesai dilaksanakan akhir tahun 2023 dengan capaian pekerjaan 95% dan telah digunakan kegiatan baik dari internal maupun eksternal Akmil. Namun pada tahun anggaran 2024 belum dapat terdukung secara keseluruhan dan setelah perhitungan bahwa anggaran tersebut hanya dapat mendukung struktur sampai dengan atap. Meskipun belum terdukung secara keseluruhan, pelaksanaan pekerjaan telah mengacu kepada kaidah-kaidah perencanaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan belum terdukungnya anggaran secara keseluruhan, maka tim teknis atau pengawas lapangan bersama dengan konsultan pengawas dan penyedia jasa dan konsultan perencana harus melaksanakan penghitungan jangan sampai terjadi duplikasi sasaran pekerjaan. Selanjutnya, hal ini dituntut ketelitian dalam melaksanakan penghitungan supaya tidak duplikasi dengan anggaran selanjutnya. Dalam kegiatan pembangunan tersebut, meskipun telah selesai dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna atau user, dalam hal ini Akademi Militer Magelang, tetapi belum dapat tercatat secara penuh karena masih dalam status KDP, yaitu konstruksi dalam pengerjaan atau aset yang sedang dalam proses pembangunan. Contoh berikut adalah pekerjaan pembangunan infrastruktur Universitas Pertahanan Sentul tahap 3 yang terdiri dari 7 sasaran pekerjaan. Berikut yang akan kami ulas pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan. Gedung ini merupakan salah satu bagian dari 7 pekerjaan di atas, yaitu pekerjaan pembangunan infrastruktur Universitas Pertahanan Sentul tahap 3. Karena pekerjaan dituntut untuk percepatan akan segera diresmikan oleh Bapak Menteri Pertahanan, yaitu Presiden terpilih pemilu tahun 2024, dengan konstruksi bangunan yang rencana awal pekerjaan struktur menggunakan beton konvensional dengan asumsi waktu yang terbatas, maka pekerjaan berpotensi terlambat. Dengan demikian, maka konstruksi struktur dirubah dengan konstruksi baja, sehingga pekerjaan struktur supaya dapat mengejar rencana percepatan, sehingga diperlukan kecepatan keputusan secara teknis, baik tim teknis atau pengawas lapangan, konsultan pengawas, penyedia jasa atau kontraktor, dan konsultan perencana untuk segera menghitung rencana adendum kontrak dari konstruksi beton menjadi konstruksi baja, supaya dapat terlaksana sesuai rencana target capaian percepatan. Kegiatan administrasi harus disesuaikan dan proses adendum segera diproses. Selain konstruksi struktur beton konvensional ke konstruksi struktur beton serta sasaran pekerjaan lainnya. Dari ketiga contoh pengawasan tersebut, di atas berpotensi terjadi perbedaan dalam proses simak BMN serta dalam proses pencatatan aset negara. Yang pertama, tidak dapat dilaksanakan pencatatan simak BMN. Yang kedua, belum sepenuhnya
karena masih KDP atau konstruksi dalam pengerjaan. Dan yang ketiga, dapat dilaksanakan proses simak BNN bila telah diselesaikan dan diserahkan kepada pemilik bangunan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan terkait pengawasan konstruksi. Mohon izin, kurang lebihnya mohon maaf bila salah dalam tutur kata, dan sebagai manusia biasa banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.